Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Biar semangat semuanya. Oke, di video kali ini kita akan bahas masalah audit siklus pengeluaran. Ya. Di beberapa pertemuan kemarin kita sudah bahas audit siklus pendapatan. Kali ini kita akan bahas audit siklus pengeluaran. Nah, seperti biasa, proses audit ini harus kita pahami. Ya. Mulai dari memahami karakteristik transaksi, kemudian memahami SPI, menguji SPI, dan menguji atau pengujian substantif. Ya, jadi ini proses audit bakunya seperti ini. Nah, di audit siklus pengeluaran ya, kita lihat review siklus transaksinya. Siklus pengeluaran itu muncul dari pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan operasional atau siklus pembelian dan pembayaran. Ya, pembayaran banyak, nanti pembayaran gaji, sewa dan sebagainya. Yang jelas di siklus pengeluaran ada aliran kas keluar. Ya. Transaksi dalam masing-masing siklus transaksi pengeluaran itu biasanya bersifat berulang-ulang. Sehingga biasanya perusahaan dia punya format baku sistem informasi akuntansinya. Jadi prosedur mulai transaksi itu sampai mengalir kemana, kemudian berakhir di mana itu sudah ditetapkan karena transaksi ini berulang berkali-kali kan gitu. Hanya saja biasanya intensitasnya yang berbeda. Ya, setiap perusahaan itu punya intensitas yang berbeda. Ada yang perusahaan yang transaksinya dalam satu bulan misalkan hanya sekian ratus atau di tingkat ratusan. Tapi ada juga perusahaan besar yang transaksi pengeluaran kasnya sampai ribuan gitu kan. Nah, ini berbeda-beda. Nah, pengelompokan transaksi itu biasanya tidak dikaitkan dengan status perusahaan ya. Apakah perusahaan itu sedang berdiri atau sudah lama beroperasi, tapi melainkan dengan kelompok dan jenis transaksinya gitu ya. Nah, jadi secara teknis pelaksanaan audit ini untuk semua siklus transaksi ini bisa dilakukan secara simultan atau bersamaan di dalam tim ya, di dalam tim audit itu. Nah, kalau kita lihat proses bisnis dari baik itu siklus pengeluaran atau pendapatan ya, kita lihat dari poin arus kasnya. Jadi kita lihat sentralnya ada kas masuk dan kas keluar. Kas masuk ini kemarin kita masukkan ke dalam siklus pendapatan ya. Ada kas masuk, kemudian sedangkan pengeluaran ini ada siklus pengeluaran. Ya, ada aktivitas pendanaan, aktivitas investasi atau aktivitas operasional. Ya, ada kas masuk dan kas keluarnya. Oke. Kalau kita ilustrasikan di laporan keuangan ya, di tingkat neraca atau laporan posisi keuangan, di siklus utang lancar nih, ada utang dagang dan utang biaya. Ya. Ini ada siklus pengeluaran di sini pada saat pembayaran atau pelunasan utang dagang. Kemudian kas ini berarti saat misalkan pembelian persediaan atau barang dagang atau perlengkapan lainnya ya. Ada arus atau siklus kas keluar masuk. Dan ada pembayaran uang muka biaya persediaan ya tadi ya. Nah, ini kalau di tingkat laporan keuangan neraca. Kalau di laporan laba rugi biasanya pada saat pembayaran biaya-biaya. Contoh biaya operasional ya. Di sini ada siklus pengeluaran. Ini. Nah, sehingga kita fokuskan di sini akan audit siklus pengeluarannya. Jadi, apa itu siklus pengeluaran? Yaitu adalah siklus transaksi tentang pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan operasional perusahaan. Apakah itu pembelian persediaan, pembelian bahan baku, gitu kan? Barang dagang, kemudian ada biaya administrasi dan umum, kemudian ada biaya pemasaran dan lain sebagainya. Yang jelas ada transaksi pengeluaran kas. Transaksi pengadaan barang dan jasa ini sifatnya non operasional
misalkan pengadaan aset tetap, kemudian diklasifikasikan ke dalam siklus investasi aset tetap, gitu ya. Nah, untuk kebutuhan kompetensi auditor, untuk dapat melaksanakan tugas audit siklus pengeluaran dengan efisien dan efektif, paling tidak auditor itu harus menguasai akuntansi untuk sejumlah kemungkinan pengadaan barang jasa untuk kegiatan operasional. Misalkan akuntansi pembelian persediaan barang dagang dan surplus, kemudian pengakuan kos barang dagang, ya. Kemudian untuk biaya administrasi umum atau untuk alokasi biaya operasional masing-masing periode, ya. Harus memahami ini. Nah, kalau kita lihat frameworknya, ya, dari transaksi pembelian baik tunai ataupun kredit, ya sama-sama di siklus pengeluaran, ya. Kemudian proses akuntansi baik manual ataupun digital, kemudian di sana ada bukti dan proses akuntansinya. Kemudian muncul akun-akun dalam laporan keuangan. Nah, aktivitas transaksi ini, ya, dikendalikan oleh yang namanya SPI, sistem pengendalian internal, sehingga muncul laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini kita akan audit, ya, kita akan audit. Jadi stepnya kita audit laporan keuangan dengan memahami SPI yang berjalan, kemudian kita juga harus memahami transaksi bisnisnya. Oke. Nah, transaksi siklus pengeluaran ada transaksi pembelian persediaan, penjualan barang dagang, penggunaan surplus kantor, pelunasan utang, pembayaran biaya administrasi dan umum. Jadi dalam audit siklus pengeluaran, pembahasan ini difokuskan pada audit itu untuk transaksi pengadaan barang dagang. Biasanya seperti ini. Di sini, ya. Kalau kita lihat, jadi pembelian barang dagang itu nanti muncul ketika pembeliannya kredit, muncul namanya utang dagang. Nah, kita posisikan utang dagang itu di posisi pasifa, ya. Di posisi pasifa ketika bertambah dia posisinya di kredit, kemudian berkurang di debit. Ya, kalau bertambah itu biasanya ada pembelian barang dagang, pembelian bahan baku, atau pengakuan macam-macam biaya. Berarti muncul nanti utang biaya, utang gaji dan sebagainya. Nah, ketika pelunasan berarti nanti akan berkurang utangnya. Pelunasan utang, potongan tunai atau retur pembelian, utangnya akan berkurang. Nah, ini sifat dari utang dagang. Secara substansi, akuntansi pengadaan barang dan jasa itu adalah mudah dan sederhana. Ya, problem itu muncul ketika volume transaksinya besar. Sama ini yang kita sampaikan di awal, ya. Ketika transaksinya tinggi, kemudian volumenya besar-besar, itu menjadi masalah. Kalau sederhana nggak masalah. Kenapa? Ya, gampang ngeceknya, gitu kan. Auditnya lebih gampang. Nah, yang saya tekankan di sini sama dengan di pengauditan saldo atau siklus yang lain, ya. Tujuan dari audit itu adalah membuktikan tingkat kewajaran asersi manajemen. Nah, yang kemarin kita udah sampaikan ada 5 asersi. Nah, ini harus kita buktikan. Ya, prosedur audit ini sudah kita bahas tadi, memahami karakteristik transaksi siklus pengeluaran, memahami SPI, menguji SPI, dan menguji substantif. Nah, sebelum kita bahas di pembuktian asersi manajemen, sebagai seorang auditor setidaknya juga harus memahami bagaimana potensi kesalahan dan kecurangan yang akan terjadi. Ya. Setelah memahami atau mempelajari karakteristik transaksi dan SPI, kita akan lihat resiko salah saji di siklus pengeluaran yang bisa muncul. Contohnya misalkan ada kesalahan klasifikasi utang jangka pendek ke utang jangka panjang, atau pengakuan awalnya utang jangka panjang karena perjalanan waktu harusnya sudah diklasifikasikan ke dalam utang jangka pendek tapi belum disesuaikan misalkan. Kemudian kesalahan pisah batas. Contoh transaksi pembelian yang harusnya pakai shipping point
ternyata diakui lebih cepat, gitu kan? Atau pakai FOB destination, berkebalikan ya. Nah, artinya kita harus pahami nih. Kemudian ada kesalahan faktur pembelian, kesalahan jurnal, posting, utang dilaporkan lebih rendah, lebih tinggi ya, atau jangan-jangan biaya operasional dilaporkan lebih rendah atau lebih tinggi. Kemudian kesalahan pengolahan transaksi, pembelian yang tidak diotorisasi, kan? Harga pembelian barang yang terlampau mahal, di markup misal. Kemudian terjadi salah cut off transaksi pembelian atau utang yang dibayar sampai 2 kali. Nah, intinya adalah dalam audit siklus pengeluaran ini kita akan membutuhkan yang namanya asersi manajemen, ya. Asersi manajemen kaitannya dengan keterjadian, ya, kemudian keberadaan, kemudian kelengkapan, ya, kemudian ada hak dan kewajiban, penyajian, pengungkapan, ya. Nah, itu harus kita buktikan. Nah, lebih lanjutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Terima kasih. Selamat sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.